Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam materi bahasa Indonesia. Di sini kita mengulang-ulang materi yang sebelumnya ya. Di sini ada teks ceramah 4. Ada beberapa materi yang mau Bapak sampaikan. Nah, hari ini tentang adverbia. Ya, adverbia ini sebenarnya sudah ada di materi teks ceramah ya, di teks ceramah, di teks-teks yang lain ini kita jumpai nih sering adverbia, tetapi tidak fokus kita pelajari sebelumnya, hanya sembari lewat saja ya. Tapi hari ini kita fokuskan sedikit tentang adverbia. Nah, berbeda adverbia dengan keterangan dalam pola kalimat ya. Nah, kalau di sini dia masuk dalam kelas kata. Adverbia itu merupakan kata keterangan yang mendampingi kata sifat, numeralia atau kata bilangan atau preposisi dalam konstruksi sintaksis ya. Sintaksis itu ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Adverbia adalah kata yang menerangkan kata kerja dalam segala fungsinya, kata keadaan dalam segala fungsinya, kata keterangan, kata bilangan, predikat kalimat, tidak peduli jenis apa predikat itu. Ampas cepat dulu mas. Lanjut. Yang terakhir menegaskan subjek dan predikat dalam kalimat. Ya, nah ini teori saja, ya, ini teoritisnya saja. Nanti bisa dipahami melalui contoh-contohnya. Nah, berikut adalah jenis kata keterangan. Yang pertama adalah adverbia kualitatif, yaitu jenis kata keterangan yang berhubungan dengan tingkat, derajat dan mutu, yang termasuk dalam konjungsinya adalah kata paling, kata sangat, lebih dan juga kurang. Nah, contohnya paling cantik, kata paling itu di situ adalah adverbia, cantiknya adalah adjektiva, ya. Nah, jadi kata paling, sangat, lebih dan kurang ini merupakan jenis kata adverbia, ya. Yang kedua yaitu adverbia kuantitatif, yaitu jenis kata keterangan ya yang berhubungan dengan jumlah. Ya, ini kuantitas jumlah ya. Kalau kualitas itu mutunya. Contohnya banyak uang, ya kata banyak itu merupakan adverbia pada frasa banyak uang. Kemudian adverbia limitatif yaitu jenis kata keterangan yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Contoh katanya ada kata hanya, kata saja dan juga kata sekadar. Contoh pada frasa minum saja, ya, kata saja pada frasa minum saja merupakan adverbia. Kemudian yang keempat adalah adverbia frekuentatif, yaitu kata keterangan yang menggambarkan makna pada tingkat keseringan atau kekerapan. Contoh katanya yaitu selalu, sering, jarang dan juga kadang-kadang. Nah, jadi kalau kamu jumpa kata-kata seperti ini, inilah kata keterangan ya. Contohnya pada predikat selalu beruntung. Ya, selalu beruntung ini dua bagian. Yang pertama ada adverbia dan ada verba. Ya. Nah, beruntung adalah verba, selalu adalah adverbia. Nah, itu dia. Kemudian adverbia kewaktuan, jenis ini menggambarkan hubungan dengan saat peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya kata baru dan kata segera. Kita lihat contohnya pada frasa segera pulih ya. Pulih adalah verba, segera adalah adverbia atau kata keterangan. Yang keenam, adverbia kecaraan. Jenis ini menggambarkan makna yang menghubungkan dengan peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu yang sedang terjadi. Contohnya kata diam-diam, secepatnya dan pelan-pelan. Contohnya secepatnya dikembalikan ya. Nah, ini adalah frasa pada tingkat predikat. Ya, secepatnya adalah adverbia, dikembalikan adalah verba. Ini posisinya pada predikat kalimat. Yang ketujuh adalah adverbia konstruktif, yaitu adverbia atau kata keterangan yang menyatakan pertentangan dengan makna kata atau hal yang dinyatakan. Contohnya kata bahkan dan kata malahan dan kata justru.
Nah, contohnya adalah saya justru tidak tahu. Saya adalah subjek, justru tidak tahu adalah predikat, ya. Kata justru ini merupakan adverbia konstruktif pada kalimat saya justru tidak tahu. Yang kedelapan, adverbia keniscayaan merupakan adverbia menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan suatu peristiwa. Contohnya pada kata niscaya, pasti, dan juga kata tentu, ya. Contohnya pada kalimat dia pasti setuju. Ya, dia sebagai subjek pasti setuju sebagai predikat yang berbentuk adverbia keniscayaan atau adverbia kepastian. Nah, jadi uraian singkat tadi dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kalian, ya. Nanti kalau sudah dipahami benar-benar materinya agar dikerjakan kuisnya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.